Selamat pagi Pak DJ, saya Evan Jim Sudam Cendri dengan NIM 01060-1211-0137. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu operational management, penerapan manajemen operasi pada berbagai bidang dan pada berbagai perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, itu adalah nama perusahaan beserta dengan izin usahanya. Nah, yang pertama itu ada perusahaan yang saya ambil adalah PT Bank Sentral Asia dengan izin usaha atau website perusahaannya adalah bca.co.id dengan NPWP-nya adalah 01308496091000. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PT Telkom Indonesia dengan izin usaha atau websitenya adalah www.telkom.co.id dan NPWP seperti yang telah dicantumkan. Kemudian PT Toyota Astra Motor dengan website www.toyotaastra.co.id. Selanjutnya adalah PT Elang Mahkota Teknologi, yaitu dengan izin usaha dan website www.mtek.co.id. Selanjutnya ada PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab dengan website www.grab.com, dan yang terakhir ada PT Bank Mandiri dengan website www.bankmandiri.co.id. Nah, kemudian yang pertama itu adalah PT Bank Sentral Asia. Nah, topik penerapan operasional manajemen pada PT BCA ini adalah berupa mesin customer service digital, dan di mana penerapan manajemen operasional yaitu adalah inovasi terhadap layanan customer service, di mana BCA menghadirkan layanan customer service digital yang dinamakan sebagai aplikasi Halo BCA. Nah, yang menjadi latar belakang permasalahannya, yang pertama itulah di era new normal ini banyak aktivitas yang dilakukan secara online, dan termasuk adalah layanan komunikasi antara konsumen dengan customer service. Itu juga merupakan salah satu latar belakang yang menyebabkan permasalahan komunikasi online di era pandemi ini. Kemudian masalah yang terjadi itu adalah di mana dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 menyebabkan nasabah tidak leluasa untuk langsung bertemu dan berbicara dengan customer service BCA secara langsung atau secara bertatap muka. Nah, kemudian tujuan dibuatnya dari aplikasi ini atau aplikasi BCA atau penerapan mesin customer service digital ini adalah tentu saja untuk mempermudah komunikasi antara nasabah maupun non-nasabah dengan pihak BCA dengan menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi ini seperti chat, call, email, dan Twitter. Kemudian untuk sumber yang didapat sumbernya itu seperti yang kita lihat itu berasal dari www.bca.co.id. Sebagai bukti identifikasi resmi bahwa aplikasi tersebut berasal dari perusahaan yang dimaksud, perusahaan BCA. Nah, kemudian kita masuk ke link jurnalnya. Link jurnal seperti yang bisa dilihat, link jurnalnya itu masalah yang dibahas di link jurnalnya itu adalah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas perbankan Bank NTB Syariah tidak dilakukan secara online. Itulah permasalahan jurnalnya. Oleh karena itu, solusinya itu adalah mengembangkan aplikasi digital banking seperti meliputi ATM, mobile banking, dan SMS banking. Nah, kemudian yang menjadi kaitannya dengan permasalahan pada Bank BCA yaitu bahwa sama-sama menyediakan layanan digital banking di era pandemi COVID-19 ini, seperti internet banking dan mobile banking. Namun, yang sedikit menjadi perbedaan itu di sini adalah bahwa digital banking BCA lebih berfokus ke mesin customer service digital, karena BCA itu sendiri sudah memiliki mobile banking, yaitu BCA Mobile sebagai internet bankingnya atau sebagai mobile bankingnya. Jadi BCA lebih berfokus untuk memperbaiki sistem customer service-nya. Jadi kesimpulannya, di era pandemi COVID-19 ini banyak aktivitas yang terpaksa harus dilakukan secara online, termasuk aktivitas perbankan, sehingga banyak bank yang berlomba untuk membuat layanan digital banking agar proses atau aktivitas perekonomiannya tetap berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya masuk di PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia ini atau disingkat sebagai PT Telekom Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan layanan jasa telekomunikasi terbesar di seluruh Indonesia. Nah, penerapan operasi manajemen itu pada enterprise service, yaitu bahwa penerapan manajemen operasional pada layanan komunikasi antara perusahaan dengan customer-nya. Jadi untuk mempermudah komunikasi antara operator perusahaan dan customer-nya melalui aplikasi yang disebut sebagai Engage
atau kita sebut sebagai layanan Telkomsel, yaitu Engage. Nah, apa latar belakangnya? Yang melatar belakangi permasalahan ini adalah saat ini digitalisasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu, Telkomsel sebagai perusahaan yang bergerak dalam menyediakan layanan jasa internet dan telekomunikasi yang berbasis digital tentunya harus memaksimalkan potensi tersebut. Nah, kemudian masalah yang dihadapi oleh Telkomsel saat ini adalah bagaimana berinovasi untuk mengembangkan potensi di bidang digital dengan memberikan kemudahan kepada pihak pengguna untuk berbicara atau berkomunikasi dengan perusahaan, karena mengingat Telkomsel sendiri itu merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jadi bagaimana caranya Telkomsel itu melakukan inovasi pada setiap layanannya agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dibuatnya dari layanan ini atau layanan Engage ini adalah untuk mempermudah komunikasi antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam layanan ini dengan customer mereka. Nah, kemudian untuk di jurnalnya, masalah yang dibahas pada jurnal tersebut itu adalah bagaimana masalah yang terjadi pada PT Cyber Indo, di mana perkembangan digitalisasi itu menyebabkan PT Cyber Indo harus menyediakan layanan sebagai yang bergerak dalam bidang layanan jasa game online, itu harus menyediakan situs untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang mendownload gamenya tersebut agar tetap mendapatkan kepercayaan konsumen. Nah, bagaimana dengan solusinya? Solusinya yaitu PT Cyber Indo menggunakan layanan Supim Chat pada website perusahaan mereka untuk mempermudah komunikasi antara customer dengan operator perusahaan. Nah, kemudian apa kaitannya? Ya, kaitannya yang pertama adalah dengan permasalahannya itu dengan Telkomsel. Yang pertama itu adalah sama-sama menyediakan layanan komunikasi berbasis digital di era digitalisasi ini yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan yang bertujuan tentunya untuk mempermudah proses komunikasi baik antara perusahaan-perusahaan dengan para customernya. Jadi kesimpulan yang didapatkan bahwa layanan komunikasi berbasis digital ini akan meningkatkan kualitas operasional suatu perusahaan dengan tetap mempertahankan kepercayaan konsumen dan memberikan kemudahan kepada konsumen agar menarik minat dan perhatian konsumen. Seperti yang kita lihat bahwa sumber yang saya dapatkan semuanya itu berasal dari www.telkomsel.com. Nah, kemudian kita lanjut ke perusahaan yang ketiga, yaitu PT Toyota Astra Motor. Nah, PT Toyota Astra Motor ini penerapan dalam bidang manajemen operasinya yaitu adalah berupa live showroom. Nah, penerapan manajemen operasional pada bidang digital marketing itulah hal yang dilakukan oleh Toyota Astra Motor saat ini, di mana Toyota Astra Motor saat ini mengembangkan layanan live showroom, aplikasi live showroom guna untuk mempromosikan produk-produknya melalui kecanggihan teknologi digital marketing saat ini. Nah, latar belakangnya adalah itu semua disebabkan karena pandemi COVID-19 juga yang mengakibatkan adanya kebijakan social distancing. Selain itu, masyarakat ini yang hidup di era new normal ini hampir semua sudah menggunakan teknologi digital. Perkembangan teknologi sudah semakin tinggi, sehingga banyak aktivitas dari masyarakat yang dahulunya tradisional yang dilakukan secara konvensional seperti pergi ke showroom itu masyarakat sekarang lebih cenderung untuk memilih dan melakukannya secara online. Nah, oleh karena itulah yang menimbulkan masalah bagi Toyota Astra Motor, yaitu bagaimana pemerintah yang membatasi masyarakat untuk bertemu langsung serta gaya hidup masyarakat yang mengikuti digitalisasi sehingga showroom konvensional tidak lagi diminati oleh masyarakat. Itulah yang menjadi masalah sesungguhnya bagi PT Toyota Astra Motor, di mana PT Toyota Astra Motor ini harus berinovasi, harus memamerkan dan mempromosikan produknya agar dapat dilihat oleh seluruh konsumen. Namun karena tidak bisa lagi melakukannya secara konvensional dan sudah tidak relevan lagi, maka PT Toyota Astra Motor harus membuat sebuah solusi atau tujuan dengan cara menciptakan sebuah aplikasi atau layanan yang yaitu berupa Toyota Live Showroom ini untuk mempromosikan produknya melalui menggunakan jaringan internet. Dan tujuan dibuatnya layanan ini itu sama pasti untuk mempromosikan produk kepada masyarakat tanpa masyarakat itu sendiri harus pergi ke showroom untuk melihat secara langsung.
Nah, untuk kaitannya dengan jurnal ini, yang pertama itu adalah link jurnalnya seperti tertera di presentasi. Kemudian masalah yang dihadapi oleh link jurnal ini masalah ini dihadapi oleh PT Omni Digital Interbusa yang bergerak dalam bidang e-commerce. Nah, PT Omni Digital Interbusa ini yang bergerak dalam e-commerce tentu harus menarik konsumen agar konsumen tetap mengunjungi website perusahaannya. Nah, oleh karena itu solusi yang diterapkan oleh PT Omni Digitama ini yaitu dengan cara mengadakan virtual showroom. Virtual showroom kita sebut juga sama sebagai live showroom. Itu showroom yang dilaksanakan dengan melalui penggunaan internet yang serta share online dengan fitur shop the look untuk menarik minat konsumen agar konsumen tetap mengunjungi website perusahaannya. Nah, kemudian apa kaitannya? Nah, kaitannya dengan permasalahan yang dialami oleh Toyota Astra Motor ini ialah sama-sama menerapkan live atau virtual showroom untuk menarik minat konsumen terhadap produk sesuai dengan tren masyarakat saat ini yang hampir semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Selain itu, karena kebijakan pemerintah dalam pandemi COVID-19 yang melarang terjadinya perkumpulan dan kerumunan, maka hal ini dinilai menjadi efektif dan efisien dalam meningkatkan promosi sekaligus memanfaatkan potensi teknologi dalam memperbaiki dan memaksimalkan potensi digitalisasi marketing. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa inovasi dalam bidang marketing ini harus dilakukan agar konsumen dapat mengikuti perkembangan informasi produk. Contohnya adalah digital marketing seharusnya berupa live showroom agar konsumen dapat mengetahui perkembangan produk dari Toyota Astra Motor dan perkembangan produk maupun begitu pun juga dengan perkembangan produk dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, sumber yang saya dapatkan itu berasal dari internet juga bernama browsing yaitu www.toyotaastra.co.id. Seperti begini tampilan layar dan logo aplikasi Toyota Live Showroom. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan yang keempat. Perusahaan yang keempat itu adalah PT Elang Mahkota Teknologi dengan penerapan manajemen operasinya itu berupa electronic wallet atau dompet elektronik. Nah, penerapan manajemen operasionalnya itu berupa e-wallet dalam bentuk aplikasi yaitu Dana. Nah, apa yang menjadi latar belakang permasalahan saat ini? Nah, yang menjadi latar belakang permasalahan ini adalah semakin berkembangnya jumlah dari transaksi online. Nah, semakin berkembangnya jumlah transaksi online ini akan memicu terjadinya perkembangan elektronik wallet juga, karena di mana transaksi online ini pastinya kebanyakan semuanya menggunakan transaksi secara digital atau transaksi elektronik. Makanya aplikasi-aplikasi e-wallet itu tentunya akan semakin marak perkembangannya. Nah, bukan hanya, namun Dana ini dibuat ini atau e-wallet Dana ini itu dibuat bukan hanya untuk melakukan transaksi pada aplikasi e-commerce, tapi juga digunakan untuk bertransaksi dengan aplikasi atau layanan-lainnya seperti layanan Google Play dan layanan lainnya. Nah, masalah yang dihadapi oleh PT Elang Mahkota Teknologi saat ini ialah bagaimana startup dalam melakukan inovasi terkait transaksi online. Karena seperti yang kita ketahui bahwa OVO dan GoPay juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, karena OVO dan GoPay itu merupakan dua perusahaan yang terbesar dan aplikasi-aplikasi lain itu masih kurang menonjol, makanya PT Elang Mahkota Teknologi ini mengambil kesempatan untuk membentuk sebuah aplikasi yang dapat bersaing dengan GoPay maupun OVO tersebut. Nah, jadi tujuan dibentuknya aplikasi ini adalah untuk melakukan inovasi dalam transaksi dan bukan hanya untuk aplikasi e-commerce saja, tapi juga dengan aplikasi lain seperti Google Play maupun dapat digunakan untuk transfer bank. Nah, kemudian link jurnalnya seperti yang dipresentasikan. Nah, masalah yang berada pada link jurnal ini yang pertama itu adalah meningkatnya transaksi online itu berpengaruh terhadap layanan transaksi di mana pengguna e-wallet sekarang menjadi transaksi yang banyak digunakan. Dalam hal ini adalah OVO. Nah, OVO ini dibentuk oleh Bank Lipo Group. Nah, yang awal mulanya, OVO ini dibentuk untuk menjawab mengenai layanan digitalisasi saat ini, di mana semakin banyaknya transaksi online juga menyebabkan penggunaan e-wallet atau electronic wallet menjadi terobosan yang baru dalam bidang transaksi yang dapat di-pair atau dapat dipasangkan dengan meningkatnya jumlah transaksi online. Oleh karena itu, solusinya adalah dibentuklah OVO sebagai salah satu e-wallet untuk menarik minat konsumen dengan bermitra dengan berbagai pihak perusahaan. Nah, OVO ini berdasarkan sebuah survei penelitian. Nah, OVO ini menempati peringkat dua e-wallet terbaik. Yang pertama adalah GoPay, yang kedua OVO, yang ketiga adalah Dana. Nah, kemudian kembali ke yang utama, yang inti, kaitannya apa dengan permasalahan
MTech ini, yaitu kaitan dengan permasalahan MTech itu adalah bagaimana inovasi e-wallet ini sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna transaksi online. Nah, baik itu langkah teknologi maupun yang saya dana maupun OVO itu sama-sama itu menjadi hal yang esensial bagi masyarakat di saat-saat ini karena kemajuan digitalisasi sudah sangat berkembang saat ini. Jadi apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah perkembangan digitalisasi saat ini memicu peningkatan jumlah transaksi online. Peningkatan jumlah transaksi online ini akan memicu perkembangan e-wallet dan peningkatan penggunaan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mempermudah masyarakat dan konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi. Sumber yang saya dapatkan itu berasal dari www.dana.id. Nah, kemudian lanjut ke perusahaan yang kelima. Perusahaan yang kelima ini adalah PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab dengan layanannya yaitu berupa Grab Protect. Nah, penerapan manajemen operasional berupa fitur Grab Protect ini adalah menyediakan pembatasan jumlah penumpang dan tambahan partisi plastik yang memisahkan antara pengemudi dan penumpang. Nah, apa yang menjadi latar belakang permasalahannya? Perlu diketahui bahwa seperti dari namanya saya Grab Protect, latar belakang permasalahan saat ini tentunya adalah pandemi COVID-19 dengan segala macam variannya yang menyebar ke seluruh masyarakat di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu sangatlah esensial bagi perusahaan-perusahaan transportasi karena mengingat transportasi, misalnya ada transportasi mobil di mana penumpang itu pasti akan satu ruangan, satu mobil dengan pengemudi, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh Grab ini adalah maraknya penyebaran virus COVID-19 dan variannya, di mana masyarakat sudah tentu tidak ingin terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga masyarakat itu cenderung biasanya akan menjaga kesehatannya dengan stay at home saja atau work from home, itu jarang melakukan aplikasi transportasi. Nah, tentunya hal ini akan menyebabkan pengguna Grab juga akan berkurang. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya dari Grab Protect ini atau diadakannya layanan Grab Protect ini itu adalah sebagai solusi bagi Grab agar masyarakat atau customer Grab itu merasa aman dalam menggunakan layanan transportasi mereka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Grab Protect ini itu ada beberapa fiturnya, antara yang pertama bahwa semua pengemudi itu semua drivernya sudah divaksin, dan yang kedua adanya tambahan partisi plastik yang dapat mencegah penularan virus COVID-19 atau mengurangi risiko penularan virus COVID-19 ini. Nah, kemudian masuk ke link jurnalnya. Apa menjadi masalahnya nih, bahas dalam jurnal ini adalah saingan Grab, yaitu adalah Gojek. Nah, Gojek ini menghasilkan memiliki juga sebuah inovasi yang kurang lebih mirip dengan Grab Protect, itu Gokar Protect. Nah, selain itu perusahaan di Indonesia dalam yang menerapkan protokol kesehatan contohnya adalah Gojek ini juga itu terus melakukan inovasi dengan harus selalu melakukan inovasi dengan protokol kesehatan, karena Gojek juga sama dengan Grab, yaitu sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online, maka oleh karena itu juga semua harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, masalah yang dialami oleh Gojek ini juga sama dengan masalah yang dialami oleh Grab, di mana sama-sama itu harus mematuhi kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu solusinya itu adalah Gokar itu mengadakan Gokar Protect dan menghapus beberapa fitur mereka seperti Go Live yang membutuhkan kontak dekat atau membutuhkan interaksi dekat, karena tentunya akan meningkatkan penyebaran COVID-19. Jadi apa kaitannya? Kaitannya dengan permasalahannya itu seperti kita sudah ketahui dengan sangat jelas bahwa kaitan dari Grab dan Gojek ini dengan masing-masing inovasi mereka itu adalah untuk melindungi konsumen atau untuk melindungi driver, pengemudi, dan penumpang mereka dari COVID-19 dengan cara mengikuti protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah mengenai aturan transportasi. Nah, kesimpulannya, dengan meningkatnya penularan virus COVID-19 dan adanya sistem protokol kesehatan, itu memaksa tiap perusahaan di bidang transportasi untuk menyediakan layanan dan fitur yang dapat melindungi pengemudi dan penumpang dari atau setidaknya mengurangi resiko dari ancaman virus COVID-19. Untuk sumbernya yang saya dapatkan itu berasal dari www.grab.com. Nah, kemudian masuk yang yang keenam dan yang terakhir itulah PT Bank Mandiri. Nah, PT Bank Mandiri Mobile ini merupakan penerapan manajemen operasi dalam bidang industri perbankan juga, yaitu adalah mobile banking. Nah, penerapan manajemen operasional ini berupa mobile banking atau merupakan inovasi terbaru dari mobile banking Mandiri yang sebelumnya bernama Mandiri Online namun sekarang berubah menjadi Living by Mandiri. Nah,
Latar belakang permasalahannya saat ini dengan berkembangnya digitalisasi, teknologi, dan kebiasaan baru pada masyarakat di era new normal, itu tentu saja menyebabkan Bank Mandiri harus melakukan inovasi terhadap mobile bankingnya dengan cara menambahkan fitur-fitur yang cocok untuk digunakan masyarakat saat ini. Contohnya seperti fitur Quick Pay dan berbagai dan akses ke e-wallet lainnya. Nah, hal-hal itu tentunya menjadi terobosan baru dan inovasi baru bagi Bank Mandiri agar tetap dapat bersaing dengan bank-bank lainnya yang juga tentunya akan melakukan inovasi untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh PT Bank Mandiri. Nah, masalah yang dihadapi oleh PT Bank Mandiri ini adalah saat ini adalah adanya layanan perbankan lain, tentunya di era Bank 4.0 yang semakin canggih, serta aplikasi Mandiri online yang dibuat pada tahun 2017, namun itu dianggap sekarang kurang relevan karena sudah perbedaan sama, di mana sama ini sekarang adalah era new normal, di era new normal yang berbeda dengan era-era sebelumnya yang era tahun 2017 tentu saja berbeda dengan kehidupan masyarakat atau masyarakat saat ini. Nah, oleh karena itu tujuan dibentuknya dari aplikasi Living by Mandiri ini adalah sebagai bentuk penyempurnaan dari aplikasi dari mobile banking Mandiri online, di mana disempurnakan melalui transformasi digitalisasi yang semakin berkembang dengan pesat sehingga menghasilkan sebuah inovasi layanan mobile banking baru, yaitu Living by Mandiri yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di era new normal, dengan menambahkan fitur-fitur seperti yang saya tadi sudah jelaskan, seperti fitur top up paket data, fitur top up tagihan, fitur lainnya seperti fitur Quick Pay, dan fitur-fitur akses ke banyak e-wallet lainnya. Nah, untuk link jurnalnya seperti yang tertera dalam presentasi, kemudian masalah. Nah, di jurnal ini membahas masalah mengenai berkembangnya seiring dengan perkembangan teknologi perbankan. Salah satu bank juga yaitu Bank BCA itu harus berinovasi pada sistem layanan perbankannya, yaitu menghadirkan serta mengupdate aplikasi mobile banking dengan inovasi baru agar dapat bersaing dengan bank lainnya. Jadi kurang lebih memiliki permasalahan yang kurang lebih sama dengan Bank Mandiri, sehingga solusi yang diperlukannya itu adalah menghadirkan aplikasi itu BCA Mobile sebagai mobile banking perusahaan. Jadi masalahnya, jadi apa yang menjadi kaitan dari permasalahan ini? Nah, kaitannya itu sama-sama haruslah berinovasi dalam bidang perbankan dengan cara meluncurkan atau mengupdate mobile banking mereka masing-masing agar dapat bersaing dengan bank lainnya. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai fitur yang mereka anggap relevan untuk ditambahkan dan cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Mengingat Bank Mandiri dan Bank BCA ini sama-sama bank yang sudah memiliki reputasi yang baik dan sudah terkenal di masyarakat sejak lama, sehingga mereka bersaing dan saling berinovasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen, kepercayaan nasabah. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa inovasi pada layanan perbankan pada era Bank 4.0 ini sangat penting, di mana perusahaan-perusahaan seperti Bank Mandiri dan Bank BCA ini harus segera menyesuaikan diri dan berinovasi agar tetap mendapatkan kepercayaan konsumen, agar konsumen tidak atau nasabah dari Bank BCA, Bank Mandiri dan bank-bank yang lainnya pun tidak beralih ke saingan atau ke kompetitor, melainkan tetap dengan inovasi pada bank-bank tersebut. Nah, sumber yang saya dapatkan itu berasal dari www.bankmandiri.co.id. Untuk tambahan informasi, ini sekedar tambahan informasi, yaitu berupa judul jurnal, di mana yang pertama tadi, perusahaan yang pertama yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk, dengan judul jurnalnya saya ambil itulah Strategi Bank NTB Syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah melalui layanan digital di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah PT Toyota Astra Motor dengan Shopimchat dengan jurnalnya itu Shopimchat sebagai bentuk konvergensi teknologi digital pelayanan customer service. Yang ketiga adalah PT Telekom Indonesia Tbk dengan jurnal pendukungnya itu adalah perencanaan sistem virtual showroom di website rupa-rupa oleh PT Omni Digitama. Dan yang keempat adalah PT Alam Mahkota Teknologi Tbk dengan judul jurnal yaitu pengaruh kemanfaatan, kemudahan dan penggunaan dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet. Kemudian yang kelima untuk PT Solusi Transportasi Indonesia, jurnal yang saya ambil atau jurnal pendukungnya itu adalah Learning Organization Strategy in the Face of COVID-19 with the Fifth Discipline of Approach. Dan yang terakhir adalah PT Bank Mandiri dengan
jurnal referensinya itu adalah pemanfaatan internet terhadap perkembangan industri perbankan pada Bank BCA. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.